Ya sampai tuwek yuk nyekel iki. Nama kelompok 1 Braduswa, 2 Eka Deni, 3 Raimun, 4 Surya Widyadi, 5 Nalida Istikasani. Data sifat periode unsur-unsur periode ketiga. Sifat senyawa Na nomor atom 11, Mg 12, Ar nomor atom 13, Si nomor atom 14, P nomor atom 15, S nomor atom 16, Ci nomor atom 17, Am Cl nomor atom 17, Ar nomor atom 18. Elektron valensi Na 3s,1, Mg 3s,2, Al 3s,2, 3p,1, Si 3s,2, 3p,2, P 3s,2, 3p,3, S 3s,2, 3p,4, Cl 3s,2, 3p,5, Ar 3s,2. Enggak usah pakai dan P5 bukan matematis ya. Na dari atom 1,86, Mg 1,60, Al 1,43, Si 1,16, P 1,10, S 1,54, Cl 0,99, Ar 0,97. Sifat fisik unsur periode ketiga, titik lelah dan titik merah dan titik di umur periode ketiga. Berdasarkan tabel di atas telah diketahui bahwa unsur Na, Mg, Al, Si, P, S berunsur padat pada suhu kamar karena unsur-unsur tersebut memiliki harga dan titik D di atas suhu ruangan di atas 25 derajat Celcius. Sedangkan unsur Ca dan A berunsur gas karena memiliki titik lelet dan titik D di bawah suhu ruangan. Dalam periode ketiga, letak logam di sebelah kiri, makin ke kiri sifat logam makin reaktif. Na lebih besar Mg lebih besar Al, jadi Na paling reaktif. Bukan logam terletak sebelah kanan, makin ke kanan sifat logamnya makin kuat. Ar lebih besar Cl, lebih besar S, lebih besar P, dan lebih besar Si. Klor paling aktif dan Si paling tidak reaktif. Jadi unsur periode ketiga dari Na ke Cl sifat logamnya makin bertambah. Sifat kimia unsur periode ketiga seperti gambar. Unsur-unsur periode ketiga memiliki keteraturan sifat secara berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut. Satu, sifat reduksi berkurang dan sifat oksidasi bertambah. Dua, sifat oksigen semakin lemah dan sifat non-oksidasi. Ayo tak mereka paus toh. Tiga, sifat oksigen semakin lemah dan sifat asam semakin kuat. Sifat reduksi dan sifat oksidasi. Sifat reduksi semakin ditambah sedangkan Gimana? Sebelum unsur-unsur periode ketiga seperti Na, Mg, dan Al merupakan unsur P, S, dan Cl merupakan unsur menentukan. Adapun merupakan unsur yang memiliki sifat peralihan antara unsur logam dan logam sehingga disebut unsur
metalurgi atau semester. Argon termasuk golongan mulia yang bersifat insert atau sulit bereaksi. Sifat asam basa. Sifat asam berkaitan dengan sifat non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan dengan logam. Sifat basa atau sifat asam dari suatu unsur bergantung pada konsentrasi elektron dan harga ionisasi unsur. Satu, sifat basa. Sifat basa dari kiri ke kanan, unsur-unsur periode ketiga memiliki harga ionisasi semakin besar, sehingga semakin sukar melepas elektron. Penyebabnya elektron dari unsur tertentu akan senang bertarik ke arah atom oksigen, sehingga cenderung untuk membentuk ion tolak menjadi berkurang. Jadi dari kiri ke kanan sifat basa unsur periode ketiga semakin lemah. Dua, sifat asam. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, sehingga semakin mudah menarik elektron dari atom oksigen. Jadi dari kiri ke kanan sifat asam unsur periode ketiga semakin kuat. Senyawa asam unsur periode ketiga yaitu asam siriat, asam fosfat. H2 merupakan asam sangat lemah sehingga mudah terurai menjadi senyawa SiO2 dan H2O. Kegunaan unsur-unsur periode ketiga: natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, argon. Bahaya unsur ketiga. 1. Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan fluid, telanjang akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2. Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. 3. Aluminium dapat merusak kulit dalam bentuk bubuk, dapat meledak di udara jika dipanaskan. 4. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 5. Fosfor. Jika bikin fosfor, Iya, aku nyekel iki, Wak. mineral larutan dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. 6. Belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beratus dan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan toleransi. 7. Klor. Klor mengiritasi sistem pernafasan. 8. Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak nafas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya. Reaksi-reaksi pada periode ketiga. 1. Reaksi dengan air. Natrium mengalami reaksi yang sangat ekosistem. Dengan air dingin menghasilkan hidrogen dan larutan NaOH yang tak berwarna. 2. Magnesium. Magnesium mengalami reaksi yang sangat lambat dengan air dingin, tetapi terbakar dalam uap air. Lempeng magnesium yang sangat bersih dimasukkan ke dalam air dingin akhirnya akan tertutup oleh gelembung gas hidrogen yang akan menggabungkan lempeng magnesium ke permukaan. Magnesium hidroksida akan terbentuk sebagai lapisan pada lempengan magnesium dan ini cenderung akan menghentikan reaksi. Aluminium. Sebuah aluminium dipanaskan dalam uap air menghasilkan hidrogen dan aluminium oksida. Silikon. Umumnya silikon abu-abu yang berkilat dengan keadaan seperti logam hampir tidak reaktif. Banyak sumber menyatakan bahwa produk silikon itu bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi menghasilkan silikon dioksida dan hidrogen. Tapi juga mungkin untuk membuatnya menjadi silikon yang lebih reaktif yang akan bereaksi dengan air dingin menghasilkan produk yang sama. Fosfor dan sulfur tidak bereaksi dengan air. Klor dapat larut dalam air beberapa tingkat membentuk larutan berwarna hijau. Terjadi reaksi reversibel. Dapat balik menghasilkan asam klorida dan asam. Ya, paling jadi ngono aja. Ngomong aja. Buat metonia we. Argon tidak bereaksi dengan air. Yang dulu film ya. Astagfirullah, tersesat apa?
Circle-nya dengan klor. dia mudah tersesat karena Tambah circle. natrium terbakar dalam klor dengan nyala sehingga menyala. Kepadatan NaCl akan terbentuk. 2. Magnesium terbakar dengan nyala putih yang kuat menghasilkan magnesium klorida. 3. Aluminium seringkali bereaksi dengan klor dengan melewatkan klor sering di atas aluminium foil dan dipanaskan pada tabung. 4. Silikon. Jika klor dilewatkan di atas tepung silikon yang dipanaskan di dalam tabung akan bereaksi menghasilkan silikon tetraklorida. Silikon tetraklorida adalah cairan yang tak berwarna yang berasap dan dapat terkondensasi. 5. Fosfor. Fosfor putih terbakar di dalam klor menghasilkan campuran 2 klorida. Fosfor 3 klorida dan fosfor 5 klorida. Fosfor 3 klorida adalah cairan tak berwarna yang berasap. Fosfor 5 klorida adalah padatan putih atau hampir kuning. Sulfur, jika aliran klor dilewatkan di atas sulfur yang dipanaskan akan bereaksi menghasilkan cairan berwarna jingga dengan bau tak sedap. 7. Klor dan argon tidak bermanfaat bila kita membicarakan klor bereaksi dengan klor langsung dan argon tidak bereaksi dengan klor. Reaksi dengan oksidasi. Natrium oksida. Natrium mengalami reaksi hebat dengan oksigen. Magnesium juga bereaksi hebat dengan udara, terutama gas oksigen, menghasilkan nyala berwarna putih terang yang disertai dengan pembentukan oksigen berwarna putih. Aluminium oksida. Aluminium akan terbakar dalam oksigen jika pembentukannya serbuk. Sebaliknya, lapisan oksigennya yang kuat pada aluminium cenderung bereaksi. Kaitan kontak, seperti itu. Iki ana petane. Piye cuk kok batal. Terbakar dengan nyala putih dan menghasilkan asap putih campuran fosfor 3 oksigen dan fosfor oksigen. Sulfur atau belerang dioksida dan belerang suboksida. Padatan belerang mudah terbakar di udara. Apa maksudnya? Saat dipanaskan akan Spot apa menghasilkan maksudnya? belerang Spot. dioksida. Oksida ini dapat Maksudnya apa? direaksikan lebih lanjut dengan gas oksigen yang dikatalisis oleh vanadium pentaoksida untuk menghasilkan gas belerang trioksida. Sulfur terbakar di udara atau oksigen dengan pemanasan perlahan dengan nyala berlebihan. Ini menghasilkan gas sulfur dioksida yang tak berwarna. Klor, oksida dan argon. Kan niatan seperti apa? Oksida klor tidak langsung bereaksi dengan oksigen. Argon tidak bereaksi dengan oksigen. Bukan orang TikTok. Pembuatan unsur berfungsi ketiga. Unsur Na, pembuatan elektrolisis campuran NaCl atau proses Down terdapat pada garam, senyawa cilik, triolit, silikat. Rumus senyawa NaCl, Na, NO3, Na3, AlF6, Na2, SiO3. Unsur Mg, pembuatan elektrolisis galian MgCl terdapat pada air laut, magnelit, iserit, dolomit, karnalit, abses, silika. Rumus senyawa MgCl2, MgCO3, MgSO4, 3H2O, MgS3, CO3, KCl, MgCl2, 6H2O, CaMg, SiO3 4, KMgAl. Unsur Si, pembuatan reduksi pasir SiO2 dengan C dalam tanam listrik. Terdapat pada pasir atau kuarsa, tanah liat, abses, nika. Rumus senyawa Al2O3, Al2O3, 2SiO4, 2H2O, MgSa silikat, KMg silikat. Unsur P, pembuatan proses boiler atau memanaskan campuran fosforit, pasir, dan C pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tanah listrik. Terdapat pada batu karang fosfat atau aktif dan fosforit. Rumus senyawa Ca3PO42. Unsur Al, pembuatan Martin Hall,
penambahan kriolit dalam proses hal. Berfungsi melakukan Al2O3 meningkat terdapat pada aluminium silikat korundum kriolit bauksit. Senyawa campuran ALOXi, Al2O3, Na3ALF6, Al2O3, TH2O. Unsur S, pembuatan dengan dua cara, metode fras yang ada di dalam tanah dan metode silsilia yang ada di permukaan tanah. Proses kontak dengan bahan baku SO2, katalisnya V2O5, proses timbal dengan bahan baku SO2. Katalisnya uap nitroso atau campuran NO dan NO2. Terdapat pada kiri rumus senyawa FeS2. Sekian dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Ada. Ini mau telunjuk pas Ini wawancara siap-siap saya. Satu. Ini ada senama Safi. Sudah terakhir pakai. Unsur-unsur periode ketiga di alam terdapat dalam senyawa kecuali unsur pilihan karena berselang di sini. Apa yang menyebabkan logam aluminium tidak mengalami korosi terus-menerus seperti logam besi? Apa yang menyebabkan logam aluminium tidak mengalami korosi terus-menerus seperti logam besi? Gue jarang nih main rekamannya lagi suwi. Kelompok 3. Bisakah garam dan air memicu ledakan? Dapat memicu ledakan. Tergantung dengan apakah sifat hidrosida periode ketiga. Jelaskan. Aku. Mengapa dari kiri ke kanan sifat basa pada periode ketiga semakin membuat? Mengapa dari kiri ke kanan sifat basa pada periode ketiga semakin lemah? Mengapa dari kiri ke kanan sifat basa pada periode ketiga semakin lemah? Sifat logam begitu dari ketiga berkurang dari kiri ke kanan karena kemampuan untuk dapat melepas atau menerima elektron.
Udah sob. Iya, iya. Zoom right nih. Zoom dulu. Pertanyaan dari Ika. Dengan apakah sifat hidrogen ketika jelaskan? Sifat hidrogen supaya ketika tergantung pada energi ionisasinya. Hal ini dapat dilihat dari jenis ikatannya. Jika ikatan NO bersifat ionik dan hidroksida bersifat basa karena akan melepas ion ogamin dalam air, maka energi ionisasinya rendah. Ngising lagi. Tiso stres. Dia balas dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Apa yang menyebabkan logam aluminium tidak mengalami terus-menerus seperti logam besi? Karena aluminium tidak mengalami korosi atau teroksidasi terus-menerus karena adanya lapisan oksida pada tersebut. Lapisan oksida berfungsi untuk mencegah Di kamera deh. Oh, itu tahu lah deh. Wow, deh. Bisa satu pucuk. Pucuk. CL. Ompok. CL. Nah, jatuh nih. Cuk. Lewat dulu gitu. Rapayu. Sekolah ini deh. Dari nomor 1, unsur-unsur yang ketiga adalah terdapat di alam dalam bentuk senyawa bebas kecuali belerang. Tanpa belerang, kalau
belerang terdapat dalam keadaan bebas sebab pada suhu kamar berubah dan padat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Bisakah garam dan air dapat memiliki ledakan? Jawabannya bisa. Karena Kan tadi pertanyaannya nggak ada. ya wes. Ayo pertanyaan ada yang lagi. Gue sih tau impactnya tuh. Ada yang ikut. AL2SO43 Gunakan SO43 digunakan untuk pengolahan air minum, digunakan untuk pengolahan air minum, gunanya untuk pengolahan air minum. ya gunanya untuk Aku boleh. Jelaskan perbedaan ledakan antara garam beriris dari kelompok 3. Jelaskan perbedaan ledakan antara garam beriodium. Jelaskan perbedaan ledakan antara garam beriodium dan tidak beriodium. Sebutkan kegunaan magnesium. Ya, naik kamu kan kamu. Bingung aja. Apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Burung. Unsur periode ketiga yang paling sukar ditemui di alam. Yang kelompok 2 Amanda. AS2SO43 digunakan untuk pengolahan air minum. Gunanya untuk mengoksidasi atau memproduksikan tumbuhan partikel dengan menyediakan muatan dalam hunian air minum dan pabrik pengolahan air minum. Nawas, kalau nawas bukan ketik bahasanya. Awas. Nawas. Awas. Ah, ya mau rumus kimia nih. Tawas kan menjernihkan air. Ya. Nah, itu kalau dari itu. Ngomong tawas-tawas itu golongannya aluminium tadi kan itu. Tadi kan rumusnya apa itu tadi ya kan? Tadi kan untuk menjernihkan air kan? Ya. Itu bahasa sehari-hari yang kamu gunakan tawas. Awas. Rumusnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan kegunaan magnesium. Magnesium dipakai pada proses produksi program kaca dan semen.
Nomor 6. Apakah unsur-unsur beretika terdapat di dalam atau dalam bentuk senyawa? Unsur-unsur beretika di alam terdapat dalam bentuk melainkan dalam bentuk senyawa, kecuali es dan air. Halo guys. Unsur beretika yang paling kita yaitu unsur berat agronom. Ayo. Tadi kubur urip-urip lho, Mas. Saudaramu ini kok nggak masuk sudah berapa puluh hari? Siapa, Bu? Saya kan ini nggak waktu aja. Apa ini besok apa? Nanti tak tahu aku. Yang penting motor orang. Tarik muluk ini lunak ditampel. Ibaratnya orang kata. Kowe. Kayak jero ngarep. Katanya aku katanya Leo. Kamu mau soal ke? Gak apa-apa ke Tadi kok kaki ning ngesuk kok iso tutuk syarat yang bagi koncone aku. Disuruh langsung gak lebih. Saya ya gak sih mau ketawa begini. Kemarin itu buat story itu pakai tobat. Pertanyaan dari Dina kita buat dulu. Orang Sopo sih ra mulai dari ini ya? Kak. Jauh tadi sote